Halo, selamat datang lagi. Saya Banon Gautama. Terima kasih telah mampir lagi di channel saya. Ini adalah audiobook yang akan saya bacakan. Buku berjudul The Creative Thinking Handbook, penulisnya Chris Griffiths dan Melina Costi. Kali ini lanjutan video sebelumnya. Ini adalah bagian keempat. Selamat menyimak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengasah keterampilan pemikiran dan kreativitas. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Mari kita mulai. Bagian ke-7, Pencari solusi. Penciptaan ide. Ini adalah quotes atau kata-kata nasihat dari Ken Robinson, pengarang dan penasihat internasional untuk pendidikan dan kreativitas. Peran seorang pemimpin kreatif bukanlah untuk memiliki semua ide, melainkan untuk menciptakan budaya di mana setiap orang bisa memiliki ide dan mereka merasa dihargai. Pemikiran generatif. Seperti yang kita ketahui, kreativitas tidak terjadi begitu saja. Walau kita terkadang mengalami momen-momen eureka dan sekilas inspirasi, ide-ide yang sukses lebih mungkin terjadi dari suatu proses yang sistematis. Anda telah melakukan tahap awalnya dengan mengidentifikasi tantangan Anda di langkah 1. Jadi Anda tahu apa yang harus Anda tangani. Kini saatnya untuk bagian yang seru, memikirkan beragam ide untuk tantangan yang sudah Anda definisikan. Langkah 2, mendorong Anda melakukan pemikiran generatif yang memproduksi ide-ide baru. Ini berarti mendorong batas-batas kenyataan, melepas ide-ide liar, menghubungkan konsep-konsep yang ada dalam cara baru dan membangun ide di atas ide orang lain. Dalam bab ini kita akan melihat bagaimana cara menjalankan sesi pertukaran pikiran Anda untuk mengoptimalkan kemungkinan sukses Anda. Ini berkaitan dengan bab berikutnya yang menjelaskan rangkaian teknik kreatif yang akan menyusun alat penciptaan ide Anda untuk digunakan dalam sesi pertukaran pikiran atau brainstorming pribadi maupun kelompok. Pertukaran pikiran, brainstorming, apakah berguna? Alex Osborne menciptakan brainstorming pada 1953 sebagai sejenis konferensi kreatif bagi kelompok-kelompok orang untuk menghasilkan banyak ide dan menemukan pendekatan baru terhadap masalah. Sejak saat itu, pertukaran pikiran telah menjadi ritual standar dalam sebagian besar bisnis. Mencari sesuatu yang baru, lakukanlah pertukaran pikiran. Punya masalah yang mengganggu, kumpulkan orang untuk bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah itu sejak dini. Sejauh ini, pertukaran pikiran adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam berpikir kreatif dan merupakan bagian dari proses beradab dari pemecahan masalah dan pembuatan keputusan apapun. Pertukaran pikiran akhir-akhir ini banyak dikritik orang-orang yang menganggapnya membuang-buang waktu. Ini bukan hal yang mengherankan. Jika Anda terjebak dalam satu ruangan selama berjam-jam bersama rekan-rekan kerja Anda, berjuang dengan flip chart dan sticky note di mana-mana hanya untuk menutup sesi tukar pikiran dengan perasaan lesu karena hasil yang Anda dapat biasa saja, dan bukannya penuh antusiasme atas semua ide hebat yang terkumpul. Mari cermati dinamika yang terjadi ketika kelompok orang berkumpul untuk bertukar pikiran demi menghasilkan solusi bagi suatu tantangan bisnis. Bayangkan, Linda
telah memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang terpikir oleh rekan-rekannya? Hampir seketika itu juga, orang-orang lain dalam tim tersebut menganalisis dan menilai ide Linda secara diam-diam atau terbuka, dan respon otak mereka pasti merupakan salah satu dari kemungkinan berikut. 1. Saya setuju dengan idenya dan akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendukungnya. 2. Saya tidak setuju dengan idenya, jadi saya akan melakukan semua yang bisa saya lakukan untuk memastikan idenya tidak diterapkan. 3. Mungkin saya akan terus mendengarkan dan mempertimbangkan idenya. 4. Saya tidak mendengarkan. Apa sih yang ia katakan? Sejak awal, sebagian besar anggota kelompok pertukaran pikiran telah berada dalam tipe pemikiran reaktif atau selektif. Dalam pikiran mereka telah membuat keputusan dan mengikuti suatu alur pemikiran. Ini bukanlah pertukaran pikiran. Orang-orang ini telah mengecualikan diri mereka dari pola pikir yang tepat untuk menghasilkan atau membuka diri kepada ide-ide baru. Sejak pertukaran pikiran menjadi terkenal pada 1950-an, kreativitas semakin dipandang sebagai proses yang hanya bisa dilakukan secara berkelompok, khususnya di organisasi-organisasi besar. Seperti istilah, 2 kepala lebih baik daripada 1. Tentunya mengumpulkan beragam orang yang berbeda-beda adalah cara terbaik menghasilkan ide, bukan? Semua orang pun ikut-ikutan mengiyakan pemikiran ini. Kolaborasi menjadi norma dan berpikir sendiri tidak lagi populer. Bukannya ini salah, tetapi penelitian akademik menyatakan orang-orang yang bekerja sendiri mengusulkan lebih banyak ide dan ide-ide mereka berkualitas lebih baik daripada orang-orang yang bekerja dalam kelompok. Peneliti Deal dan Strube 1987 meninjau sebagian besar bukti dari tes-tes yang dilakukan setelah 1958 serta menambahkan eksperimen mereka sendiri. Mereka menemukan ketika diberi waktu 15 menit untuk memproduksi ide, rata-rata jumlah ide yang dihasilkan individu adalah 84. Dengan sekitar 13 diantaranya berupa ide berkualitas tinggi. Sementara kelompok-kelompok pertukaran pikiran memproduksi rata-rata 32 ide, dengan hanya 3 diantaranya yang berkualitas tinggi. Jadi, dibanding kelompok, individu memproduksi 4 kali lebih banyak ide-ide berkualitas tinggi. Apa yang menyebabkan kelompok ini kehilangan produktivitas mereka? Tekanan yang ada dalam kelompok bisa membungkam sebagian orang. Anda mungkin telah menyadarinya juga. Kelompok-kelompok cenderung didominasi beberapa individu yang lebih vokal, sementara yang lainnya diam dan tidak terlibat. Beberapa orang mungkin merasa malu untuk berbagi ide-ide mereka yang lebih gila dan aneh, dalam kurung yang disebut kekhawatiran akan evaluasi atau evaluation apprehension. Beberapa orang mungkin merasa ide mereka tidak cukup bagus sehingga mereka hanya mengikuti ide-ide orang lain, dalam kurung gaji buta sosial. Dan banyak orang kesulitan mengemukakan ide mereka selagi menunggu rekan-rekan kerja mereka selesai berbicara, dalam kurung pemblokiran produksi. Studi kasus groupthink. Pernahkah Anda memimpin sesi pertukaran pikiran ketika anggota-anggota tim Anda enggan
mengekspresikan opini mereka atau membagikan ide-ide mereka? Atau pernahkah Anda mengurungkan niat Anda untuk berbicara dalam suatu rapat karena Anda tidak ingin terlihat seakan Anda menghambat upaya kelompok Anda? Jika pernah, berarti Anda telah mengalami fenomena groupthink. Groupthink terjadi ketika anggota tim lebih memprioritaskan soal mendapat persetujuan orang lain daripada mengekspresikan ide dan pendapat sejati mereka, khususnya ketika pendapat-pendapat ini mungkin berlawanan dengan persetujuan kelompok. Ini lebih terlihat dalam kelompok yang akrab, yang anggotanya sering bekerja sama, yang bisa menyebabkan kalahnya akal sehat oleh keinginan menjaga keharmonisan dan kedamaian kelompok. Istilah groupthink dicetuskan psikologis Yale Irving Janis pada 1972 setelah ia menemukan kurangnya konflik atau sudut pandang yang bertentangan menyebabkan kelompok mengambil keputusan yang salah. Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam banyak situasi, keinginan orang untuk menjaga kedamaian kelompok membuat mereka tidak menggali pilihan-pilihan berbeda dan tidak mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan segalanya. Groupthink adalah faktor besar di balik kasus British Airways dan perusahaan retail Inggris Marks and Spencer ketika meluncurkan strategi globalisasi mereka pada 1990-an. Dalam kedua kasus, kedua perusahaan tersebut meremehkan kemungkinan mereka gagal karena tertipu ilusi bahwa mereka sebegitu hebatnya. Mereka mengira mereka kebal dari permasalahan bisnis biasa karena kepercayaan diri berlebihan dari pihak-pihak yang berwenang mengambil keputusan. Mereka membuat banyak kesalahan konyol dalam pertimbangan mereka dan komunikasi manajemen mereka menjadi terhambat. Tidak lama setelahnya, kedua perusahaan ini menderita penurunan besar dalam reputasi dan nilai pasar saham. Eaton 2001. Berikut ini adalah kutipan dari Doug Floyd dalam ulasan juru bicara di koran Washington. Anda tidak mendapat harmoni ketika semua orang menyanyikan nada yang sama. Pandangan modern atas pertukaran pikiran. Walaupun riset akademik pendahuluan mungkin tidak memandang positif pertukaran pikiran berkelompok, analisis modern memberikan pandangan lain yang lebih positif. Robert Sutton, profesor yang berpengaruh dan co-founder The School Universitas Stanford, berargumen bahwa sebagian besar penelitian akademik tentang pertukaran pikiran tidak menggambarkan dunia nyata. Dalam kurung Sutton dan Hergadon 1996. Eksperimen memaksakan situasi hipotesis pada partisipan yang mengharuskan mereka menghasilkan ide-ide yang tidak ada nilainya bagi mereka. Seperti, apa yang akan Anda lakukan jika Anda memiliki satu ibu jari lagi? Atau, apa saja kegunaan batu bata? Cara penelitian ini didesain juga tidak memungkinkan orang untuk saling melengkapi ide orang lain atau menghubungkan ide mereka dengan ide yang sudah ada. Yang lebih penting lagi, Sutton mengidentifikasikan apa yang disebut hilangnya produktivitas yang ada dalam kelompok terjadi karena waktu yang ada digunakan untuk mendengarkan orang lain berbicara, yang tentunya merupakan bagian penting dalam kerja kelompok. Orang bisa menyampaikan lebih banyak ide ketika mereka bekerja sendiri daripada dalam kelompok tatap muka, karena mereka tidak perlu menunggu giliran mereka berbicara.
Sementara penelitian tidak menganggap mendengarkan orang lain sebagai perilaku produktif dan mengecam rapat sebagai cara yang tidak efisien untuk menyelesaikan masalah dibanding dengan bekerja sendiri. Namun, pada kenyataannya, rapat temu muka memberikan manfaat dari interaksi dan waktu yang digunakan mendengarkan orang lain tidaklah terbuang sia-sia, karena ia mengekspos orang pada lebih banyak ide persatuan waktu dibanding pertukaran pikiran pribadi. Sutton 2012 mengemukakan berbicara dan mendengarkan adalah elemen kunci dari proses sosial yang mendasari kreativitas. Memang, kolaborasi adalah bagian utama dari budaya sejumlah perusahaan kreatif terkemuka seperti Pixar. Ini membawa kita pada gagasan tentang apakah kita perlu mempertanyakan apakah pekerjaan kreatif lebih baik dilakukan dengan pertukaran pikiran individu atau kelompok. Kreativitas yang efektif bergantung pada campuran keduanya, yaitu membiarkan ide-ide imajinatif untuk muncul secara individu dan diakui secara kolektif. Ini berarti Anda perlu mempertimbangkan konteks praktis ketika Anda bertukar pikiran dan tingkat keahlian dan struktur yang Anda bawa ke dalam sesi-sesi pertukaran pikiran Anda. Sebagaimana akan Anda lihat selanjutnya, teknik bertukar pikiran bisa menjadi lebih berguna dengan strategi pertukaran pikiran yang baik, yang mencakup aktivitas kelompok dan individu. Di mana Anda mendapat ide-ide terbaik Anda? Ketika ditanya pertanyaan ini, jawaban orang bervariasi. Di kamar mandi, ketika sedang menyetir, ketika sedang bersepeda, ketika sedang berbaring di pagi atau malam hari. Ide-ide datang pada kita ketika kita sedang santai dan sendirian. Biasanya mereka muncul ketika kita paling tidak mengharapkan mereka. Jadi mengapa sebagian besar organisasi memilih melakukan pertukaran pikiran berkelompok? Tentunya hal ini sia-sia. Inovasi tidak bisa diserahkan pada kebetulan. Waktu pribadi Anda penting untuk membiarkan pikiran Anda menjelajah dan menciptakan dengan bebas. Tetapi adalah kesalahan jika Anda tidak melakukan apa-apa dan berasumsi ide Anda akan datang ketika mereka siap. Kreativitas harus terjadi di dalam dan di luar kantor, atau bisnis Anda tidak akan pernah berkembang. Bertukar pikiran dengan orang lain memberi Anda tempat khusus untuk membuka diri dan memperoleh perspektif baru, dan untuk berbagi, membangun ide orang lain secara kolaboratif. CEO dan pendiri Heleo, Rufus Griscom, menyatakan, ide itu seperti orang. Mereka tidak suka diisolasi atau dicemburui. Mereka suka bergaul, berinteraksi dengan ide-ide lain. Sepala, 2016. Sebuah survei oleh konsultan kreatif Idea Champions bertanya pada orang-orang, di mana dan kapan Anda mendapatkan ide-ide terbaik Anda? 5 katalis teratas bagi ide-ide terbaik diurutkan sebagai berikut. 1. Ketika Anda terinspirasi. 2. Bertukar pikiran dengan orang lain. 3. Ketika Anda sangat fokus dalam suatu proyek. 4. Ketika Anda bahagia. 5. Ketika Anda berkolaborasi dengan seorang rekan. Sebagaimana dideklarasikan dalam laporan mereka, kami merasa jajak pendapat kami dengan jelas memperlihatkan bahwa orang mengandalkan konteks sosial dan pribadi untuk penciptaan ide,
dan bahwa inspirasi dapat terjadi dalam pertukaran pikiran pribadi maupun kelompok. Seberapa baik suatu organisasi mendukung kedua pendekatan mempengaruhi seberapa inovatif ide yang didapat. Pertukaran pikiran adalah teknik yang dapat dilakukan orang-orang dengan sangat hebat atau buruk atau di antara keduanya. Tidaklah benar jika Anda menganggap pertukaran pikiran tidak berguna dan tidak melakukannya lagi hanya karena Anda mengalami beberapa sesi yang tidak berhasil. Walau tidak salah pula bahwa banyak sesi pertukaran pikiran hanya membuang-buang waktu, tetapi ini bukan karena pertukaran pikiran sebagai suatu proses tidak bekerja. Ini karena sebagian besar sesi dijalankan secara serampangan dan pemikiran semua orang tidak terfokus. Kabar baiknya, dengan sedikit pelatihan dan perencanaan awal, siapapun bisa belajar bagaimana menjadi lebih baik dalam pertukaran pikiran. Penelitian Dr. Roger Firestein 1990 di State University of New York College, Buffalo, menemukan bahwa kelompok-kelompok yang dilatih dengan panduan pemecahan masalah secara kreatif dan melalui pertukaran pikiran menghasilkan ide-ide yang secara signifikan lebih banyak daripada kelompok-kelompok yang tidak dilatih. Kelompok yang dilatih bahkan menghasilkan hampir 3 kali lipat lebih banyak ide berkualitas tinggi daripada yang tidak dilatih. Dalam kurung 618 ide hebat versus 281 ide hebat. Selain itu, kelompok yang dilatih secara signifikan tidak mengkritik ide sebanyak kelompok yang tidak dilatih. Lebih banyak mendukung ide secara verbal serta lebih banyak tertawa dan tersenyum. Aturan-aturan bukanlah sesuatu yang kita sering asosiasikan dengan kreativitas. Naluri kita melihat aturan sebagai lawan dari pemikiran yang bebas dan meluas. Dan memang ada banyak aturan yang seperti itu. Namun, aturan bagi pertukaran pikiran tidaklah sama. Kita harus mengikuti mereka jika kita ingin berhasil. Dalam bukunya yang sangat berdampak, Applied Imagination, Alex Osborne 1953 menguraikan 4 panduan yang kemudian dikenal sebagai aturan-aturan klasik pertukaran pikiran. Saya tidak ragu bahwa Anda pernah melihat mereka ribuan kali sebelumnya. Tapi, dapatkah Anda dengan jujur menyatakan bahwa sesi pertukaran pikiran Anda selalu mengikuti aturan ini? 1. Kejarlah kuantitas. Inovasi adalah permainan angka. Dengan mengeluarkan sebanyak mungkin ide, Anda meningkatkan kemungkinan Anda untuk menemukan satu ide penerobos batas yang melampaui semua batasan yang diketahui orang. Buat tiap ide singkat. Cukup tangkap esensinya tanpa mendeskripsikannya secara mendetail. Jaga momentum dan motivasi Anda dengan menetapkan kuota, misalnya minimal 50 ide jika Anda bekerja sendiri atau 150 sampai 200 ide untuk sesi pertukaran pikiran kelompok. Lebih dari itu hanyalah ide asal yang dimunculkan untuk memenuhi kuota, untuk memicu dihasilkannya banyak ide dalam waktu singkat. Cobalah pasang pengatur waktu. Saya ingin 10 ide dari tiap anggota kelompok dalam 5 menit mendatang. 2. Sambutlah ide-ide liar dan tidak biasa. Abaikan semua aturan dan kebiasaan. Dorong anggota tim Anda untuk menerima gagasan-gagasan liar dan gegabah mereka dan mengeluarkan ide-ide yang gila serta berlebihan.
Biarkan mereka bersenang-senang. Untuk menjadi kreatif, Anda perlu memiliki pola pikir segalanya mungkin. Sebagaimana kata pepatah, jika pada awalnya suatu ide tidak tampak gila, maka tidak ada harapan baginya. Bahkan, jika suatu ide tampak sepenuhnya konyol atau tidak masuk akal ketika Anda pertama mendengarnya, Anda selalu bisa menjadikannya alternatif yang lebih praktis. Bagaimanapun juga, bukankah lebih baik mencari cara untuk memukau pelanggan daripada sekedar memuaskan mereka? Pikiran yang terbuka seperti portal ke dimensi lain, tempat semua yang tak mungkin menjadi mungkin. Kutipan dari Don Chamberlain, lirik band Quincy. Selanjutnya, 3. Tunda penilaian. Ini mungkin sesuatu yang jelas bagi semua orang. Tapi ini adalah jebakan yang umum dan menggoda. Seharusnya tidak ada kritik atau penilaian atas ide-ide sebelum Anda menghasilkan cukup ide untuk diproses lebih lanjut. Analisis apapun, baik positif maupun negatif, akan menghambat keseluruhan proses, mematikan bibit-bibit solusi potensial, dan mencegah orang mengambil resiko dan dengan ide-ide mereka. Ini seperti mencoba menyetir dengan satu kaki di pedal gas dan satu kaki di pedal rem. Anda tidak akan kemana-mana. Jika Anda terus-menerus berhenti untuk mendiskusikan alasan-alasan mengapa suatu ide bagus atau buruk, atau untuk mematikan ide-ide aneh, Anda akan berakhir dengan ide-ide lama yang sudah biasa. Selain itu, energi dan suasana di ruangan akan memburuk, dengan orang-orang menjadi takut berbicara karena takut ide mereka ditolak. Anda akan punya cukup banyak kesempatan untuk mengevaluasi ide-ide nanti, baik di akhir sesi atau di rapat lain yang ditujukan untuk mengambil keputusan. Untuk saat ini, tahan pemikiran kritis Anda dan biarkan imajinasi Anda berkreasi. 4. Gabungkan dan bangun ide-ide. Menemukan solusi-solusi yang instan dan sudah jadi sepenuhnya sangatlah langka. Prinsip tahap ini adalah mengambil inti dari suatu ide dan memperbaharui, memodifikasi atau membangun ide tersebut untuk menjadikannya lebih baik lagi. Dorong partisipan untuk menambahkan sesuatu pada ide-ide orang lain untuk menjadikannya solusi yang bisa memecahkan lebih banyak persoalan, atau untuk melepas ide-ide mereka untuk penciptaan ide-ide yang lebih baru. Jika Anda butuh lebih banyak ide yang praktis, gunakan proses ini untuk mengubah ide-ide yang lebih tidak biasa agar mereka lebih realistis. Di sisi lain, jika Anda ingin menjadi super radikal, cobalah gabungkan dua ide yang tidak terlalu berkaitan dan lihat apa yang terjadi. Lihat produk inovatif Turnkey sebagai contoh. Perusahaan Inggris ini menggabungkan ide mainan yang ditunggangi dengan koper untuk menciptakan koper kecil yang bisa ditunggangi untuk anak-anak. Ini memuaskan dua pelanggan secara bersamaan, dengan fungsi dan kegunaannya bagi orang tua yang bepergian dan mainan bagi anak-anak. Tips: ketika Anda menggabungkan banyak alternatif, 3 gagasan pertama biasanya sesuatu yang jelas dan bisa dipikirkan siapapun. 3 gagasan kedua adalah ide-ide aneh dan konyol. Tapi 3 gagasan terakhir adalah ide-ide terbaik dan paling kreatif. Ide-ide yang baru dan berguna. Ide
yang tidak orisinal atau tidak realistis sangat mudah digagas. Tetapi untuk menemukan ide yang orisinal dan praktis, Anda harus terus mencari. Studi kasus. Tidak ada ide yang buruk. Apa yang Anda lakukan dengan semua ide-ide buruk yang muncul dalam sesi pertukaran pikiran? Gunakan mereka sebagai batu loncatan bagi ide-ide baik. Tidak ada ide yang buruk, karena ia selalu bisa dihubungkan pada hal lain. Justru kekurangan ide yang buruk bisa menginspirasi Anda untuk terus mencari dan menjelajah, mengubah dan berpetualang, hingga Anda memperoleh hasil yang memuaskan. Ketika Spencer Silver, pegawai 3M Company, secara tidak sengaja mengembangkan lem yang begitu lemah, hingga lem ini bisa menempel pada benda, tetapi ia bisa dengan mudah dilepaskan. Penemuannya dianggap kegagalan. Produk itu pun disingkirkan. Bertahun-tahun kemudian, Arthur Fry, insinyur pengembangan produk di 3M, menemukan bahwa lem tersebut berguna untuk menempelkan pembatas buku di dalam buku nyanyinya untuk mencegah pembatasnya jatuh, dan ia tidak kehilangan halaman yang dinyanyikannya di paduan suara. Fry menemukan pembatas tersebut bisa dengan mudah dilepas tanpa merusak kertas bukunya. Ketika itulah fenomena jutaan dolar yang dikenal sebagai post-it note lahir. Lem sangat lemah yang sebelumnya dianggap kegagalan adalah batu loncatan bagi ide yang sangat sukses dan tidak terbayangkan sebelumnya. Strategi pertukaran pikiran yang benar. Rahasia pertukaran pikiran yang efektif dan tidak menghambat ide adalah menangkap kontribusi pribadi dari tiap individu seraya memanfaatkan sepenuhnya energi dan sinergi dari pertukaran pikiran kelompok. Dalam bagian ini, saya menyediakan prosedur agar pertukaran pikiran Anda berhasil. Pendekatan yang akan saya deskripsikan adalah pendekatan yang saya suka gunakan untuk menggabungkan pertukaran pikiran pribadi dan kelompok untuk membuat kolam ide yang lebih besar dengan lebih banyak ide bagi tim saya. Persiapan sebelum sesi. Lokasi. Temukan ruangan yang nyaman dan tenang dan gunakan ruangan tersebut selama waktu yang Anda butuhkan. Setidaknya 1 jam untuk sesi mikro yang sangat singkat, walau lebih baik selama 2 jam untuk memfasilitasi pemikiran yang lebih luas dan tak terbatas. Idealnya Anda ingin melakukan pertukaran pikiran jauh dari lingkungan biasa Anda atau tempat kerja Anda. Tetapi pada kenyataannya ini tidak selalu mungkin dilakukan. Cobalah ciptakan suasana informal untuk mendorong keceriaan dan kesetaraan dalam diskusi Anda. Gunakan ruangan dengan meja rapat bundar jika bisa, seperti meja Raja Arthur, atau posisikan orang-orang dalam lingkaran terbuka dan bukannya baris-baris yang kaku. Mungkin Anda bahkan bisa menambahkan properti kreatif seperti majalah-majalah yang menarik atau spidol warna-warni. Makanan dan minuman juga akan sangat membantu. Semua aktivitas yang akan dilakukan otak ini membutuhkan banyak energi. Pilih tim Anda. Sebuah teori terkenal menyatakan bahwa orang adalah aset terbesar perusahaan. Tetapi Anda perlu orang-orang yang tepat. Ketika memilih tim Anda, cobalah mengumpulkan beragam orang dengan bermacam-macam tugas dan tanggung jawab. Introvert dan ekstrovert. Ahli di topik yang Anda butuhkan dan non-ahli. Mengapa ini penting?
Orang-orang dari beragam bidang ilmu dan latar belakang akan membawa variasi, perspektif, dan sudut pandang ke dalam pertukaran pikiran Anda, sehingga ada lebih banyak kemungkinan akan munculnya ide-ide yang berbeda, sebagaimana Jerry Hirschberg 1998 dalam bukunya The Creative Priority. Perbedaan cara pikir orang seringkali menstimulasi ide-ide baru dan menarik. Cobalah kumpulkan 5-10 orang untuk menjaga keteraturan sesi. Tim yang terlalu besar menjadikan kesempatan bicara setiap orang lebih sulit didapat. Tim yang terlalu kecil menyebabkan kurangnya perbedaan untuk memicu perdebatan yang baru. Di Amazon, pendiri dan CEO Jeff Bezos dikatakan membatasi ukuran kelompok sebanyak jumlah orang yang bisa diberi makan 2 pizza. Ini kurang lebih berarti 5 hingga 8 orang dalam rapat apapun. Ingatlah bahwa Anda juga perlu seorang fasilitator atau ketua untuk memimpin dan mendukung jalannya sesi. Alat-alat. Kumpulkan bahan-bahan yang Anda butuhkan untuk mencatat ide-ide seperti flip chart, papan tulis, spidol, pengatur waktu, sticky notes, dan beberapa lembar kertas kosong. Menggunakan alat-alat berteknologi atau aplikasi untuk menyusun ide-ide membuat mereka lebih mudah dibagikan. Jadi mungkin lebih praktis jika Anda merekam ide-ide secara digital. Siapkan sejumlah teknik dan permainan penciptaan ide untuk membantu memicu kreativitas tim Anda dan memunculkan wawasan-wawasan yang berbeda. Bab berikutnya membahas sejumlah alat-alat yang bisa Anda pilih, dan alat-alat ini bisa dengan mudah diaplikasikan dalam pertukaran pikiran kelompok. Fokus. Beritahu secara singkat pada orang-orang yang akan mengikuti pertukaran pikiran tentang apa yang bisa mereka harapkan terjadi selama sesi dan aturan-aturan yang harus mereka patuhi. Anda bisa melakukan ini sebelum via surel. Pastikan mereka mengerti apa yang ingin dicapai sesi ini. Ide yang baik untuk menuliskan permasalahannya dengan jelas dan menampilkannya di tempat yang bisa dilihat semua orang di ruang rapat sebagai pengingat visual dan menjaga semua orang tetap fokus selama sesi. Poin penting. Pertukaran pikiran adalah alat yang hebat untuk pemikiran divergen. Tetapi ia bisa sangat dirusak oleh tekanan-tekanan kelompok seperti gaji buta sosial, pemblokiran produksi, dan groupthink atau konformitas. Dengan sedikit prediksi dan perencanaan, Anda bisa menjalankan sesi-sesi yang menyediakan waktu untuk pemikiran independen dan diskusi kelompok serta kolaborasi, agar setiap orang bisa menyampaikan pemikiran mereka. Rancang strategi pertukaran pikiran yang menggabungkan pekerjaan pribadi demi penciptaan ide yang lebih baik dengan kerja kelompok untuk memperbaiki dan membangun ide-ide yang ada. Ini berguna untuk mengumpulkan ide-ide dari orang-orang yang enggan menyuarakannya dalam kerja kelompok dan mencegah karakter yang lebih agresif atau lebih senior dan mendominasi sesi. Cobalah 1. Penciptaan ide secara pribadi. 2. Pertukaran pikiran kelompok kecil. 3. Diskusi kelompok besar. Ingatlah untuk benar-benar menjalankan aturan-aturan pertukaran pikiran pada tahapan ini. 1. Kejar kuantitas agar Anda bisa melampaui ide-ide yang jelas dan biasa. 2. Carilah ide yang liar dan tidak biasa. Lepaskan diri Anda dari semua aturan dan batasan agar Anda bisa menemukan sesuatu yang gila dan luar biasa. 3. Tunda penilaian Anda.
Matikan otak analitis Anda untuk mencegah Anda mematikan ide terlalu cepat, agar lebih banyak ide bisa muncul dan berkembang. 4. Gabungkan dan bangun ide-ide untuk memperbaikinya dalam berbagai cara. Ide-ide buruk bisa menjadi batu loncatan menuju ide-ide bagus. Berikutnya ke-8, pencari solusi. Langkah 2, alat penciptaan ide. Kutipan dari Maya Angelou, penyair, penyanyi, dan aktivis hak-hak sipil. Anda tidak bisa menghabiskan kreativitas, karena semakin Anda menggunakannya, semakin banyak kreativitas Anda. Sebagai orang dewasa, sebagian besar dari kita tidak menganggap diri kita pemikir kreatif alami dan kesulitan memandang diri kita sebagai orang yang inovatif. Ketika kita perlu menghasilkan ide-ide, memandangi kertas kosong bisa menjadi sangat menakutkan. Dalam penelitian atas lebih dari 1.100 pekerja Inggris Raya oleh Microsoft Surveys 2017, 49% percaya mempelajari keahlian kreativitas baru akan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Tetapi 75% menyatakan mereka belum dilengkapi dengan pelatihan dan alat-alat yang relevan untuk mengembangkan keahlian-keahlian ini dalam 2 tahun terakhir. Menyediakan serangkaian alat-alat kreativitas bagi tim Anda bisa menjadi dukungan hebat dalam menstimulasi ide-ide dan mengatasi ketakutan untuk memulai sesuatu. Kita memerlukan teknik-teknik berbeda untuk meregangkan diri kita dan membuat otak kita keluar dari pola-polanya yang biasa, agar kita bisa menjadi imajinatif, divergen, dan lateral dalam pemikiran kita. Bab ini menyediakan kumpulan alat-alat yang menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi pada kreativitas, khususnya ketika Anda bekerja dalam kelompok. Contoh-contoh kanvas didesain untuk memuaskan kelaparan kreatif Anda dan bisa memberikan hasil untuk berbagai permasalahan bisnis. Kanvas pertukaran pikiran terbalik. Tidak peduli apa bisnis Anda, adalah hal yang baik untuk sesekali memutarbalikkan dan menantang cara operasi Anda yang biasa. Rutinitas perusahaan yang standar dalam mendekati permasalahan Anda berarti Anda hanya menghasilkan jawaban-jawaban yang dikendalikan pasar dan membosankan. Namun, dengan pertukaran pikiran terbalik, premisnya adalah lakukan sebaliknya. Anda mengambil pernyataan permasalahan asli Anda dan menggunakan versi kebalikannya untuk memicu ide-ide baru, daripada memikirkan apa yang harus Anda lakukan. Anda memikirkan apa yang jangan dilakukan. Jadi, jika Anda kesulitan mencari cara untuk mendapat lebih banyak pelanggan, temukan cara untuk kehilangan pelanggan. Jika Anda ingin mengurangi jumlah produk gagal yang Anda produksi, temukan cara untuk menciptakan lebih banyak produk gagal. Jika Anda ingin memaksimalkan jumlah peserta program pelatihan, temukan cara-cara untuk memastikan tidak ada yang datang. Walau ini terdengar sedikit gila, mengenali tindakan-tindakan yang ingin Anda hindari sebenarnya memberikan Anda perspektif yang lebih baik untuk menemukan lebih banyak alternatif yang mengejutkan dan mengendalikan pasar demi mencapai hasil yang Anda inginkan, dari yang paling jelas hingga yang radikal. Dalam kelompok, strategi ini menawarkan pendekatan yang seru, yang memunculkan pertukaran-pertukaran yang ceria dan terkadang terlalu bersemangat.
tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada karena pemutarbalikan ini. Banyak asumsi-asumsi bisnis yang tak pernah kita pertanyakan kini diputarbalikan, sehingga tidak ada lagi batasan. Ini adalah teknik yang hebat ketika Anda terjebak dalam situasi yang membosankan dan konservatif, karena ini mengguncang semua orang untuk berpikir secara berbeda, atau ketika pemikiran selektif telah berakar, mencegah kelompok Anda bergerak melampaui ide atau kepercayaan tertentu. Inilah cara kerjanya. Langkah 1. Nyatakan kebalikan dari tantangan atau masalah Anda. Mulailah dengan pernyataan permasalahan yang telah Anda identifikasi dalam sesi pendefinisian masalah Anda. Kita akan menggunakan bagaimana kita bisa menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik sebagai contoh. Ubah pernyataan permasalahan itu menjadi kebalikannya. Daripada bertanya, bagaimana saya menyelesaikan atau mencegah masalah ini, cobalah bertanya, bagaimana saya bisa menyebabkan masalah ini? Dan daripada bertanya, bagaimana saya bisa mencapai hasil ini, tanyakan, bagaimana saya bisa mencapai hasil sebaliknya? Mind Tools 2010. Kita bisa dengan mudah mengubah permasalahan bagaimana kita bisa menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik menjadi bagaimana kita bisa menyediakan layanan pelanggan yang buruk. Ini dengan segera menggeser fokus kita dari bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya menjadi bagaimana cara menyebabkannya. Langkah 2. Pikirkan ide-ide untuk menyelesaikan kebalikan dari permasalahan Anda. Ketika Anda memikirkan masalah Anda secara langsung, Anda dengan mudah berakhir pada pemunculan ide-ide yang mengikuti alur yang bisa ditebak. Untuk mencapai layanan pelanggan yang lebih baik, sejumlah ide-ide yang biasa muncul dalam pertukaran pikiran tradisional mungkin menjawab telepon dalam 3 nada dering atau membalas email dalam 24 jam. Ini adalah ide yang cukup bagus, tetapi tidak menerobos pola-pola yang biasa. Namun, begitu Anda memutarbalikan permasalahannya, sudut pandang Anda atas situasi ini berubah karena Anda bukannya mencari cara memperbaiki layanan, melainkan merusak pengalaman pelanggan sepenuhnya. Ajak kelompok Anda memunculkan ide-ide untuk menciptakan masalah. Kapanpun saya melakukan latihan ini dengan suatu perusahaan atau klien, saya menemukan prioritas mereka berubah dengan dramatis begitu mereka menemukan elemen-elemen yang sebelumnya tidak terdeteksi ketika mereka memikirkan cara menyediakan layanan dan bantuan pelanggan yang hebat. Yaitu 1. Buka lebih siang dan tutup lebih cepat. 2. Berikan saran yang salah pada pelanggan. 3. Tugaskan pekerja dengan sangat sedikit pengetahuan tentang produk untuk menerima telepon. 4. Hapus email dari pelanggan. 5. Jangan angkat telepon. 6. Minta orang yang menelpon menunggu dan lupakan mereka. 7. Gunakan pekerja dengan keahlian bahasa yang buruk. 8. Nilai kinerja pekerja berdasarkan jumlah telepon yang dijawab. 9. Gunakan petugas layanan pelanggan yang tidak sopan. 10. Tulis email dengan tata bahasa yang buruk. 11. Jangan bagikan informasi tentang masalah dan penyelesaiannya ke seluruh tim. 12. Jangan sediakan jaminan. 13. Selalu kekurangan pegawai. Lingkari apa yang sudah Anda lakukan dan Anda mungkin akan terkejut. Langkah 3. Balikan solusi-solusi terbalik Anda. Terakhir, balikan solusi-solusi Anda untuk menemukan cara-cara positif guna menyelesaikan masalah atau tantangan asli Anda. Cermati jika ada solusi terbalik yang menyediakan jawaban atas permasalahan Anda.
atau bagaimana mereka bisa disesuaikan agar bisa menyelesaikan masalah Anda. Ketika Anda memperhatikan jawaban-jawaban Anda akan menyadari bahwa ada lebih banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan asli Anda dari yang Anda kira sebelumnya. Mungkin Anda bisa memberikan pelatihan tambahan bagi para petugas layanan pelanggan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk dan tentang bagaimana menghadapi pelanggan dengan sopan. Anda bisa membagikan informasi ke semua departemen sehingga keluhan pelanggan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Anda bisa mengatur jam kerja sehingga Anda bisa menyediakan layanan lebih awal dan menutupnya lebih malam. Anda bisa menguji keahlian bahasa ketika merekrut pegawai dan menilai kinerja berdasarkan kualitas respon daripada jumlah telepon yang dijawab. Dalam situasi bisnis apapun, latihan ini benar-benar membuka mata karena menunjukkan apa yang tidak Anda lakukan dengan benar dan apa yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan perubahan yang positif. Lawan dan terobos semua batasan serta aturan. Pikirkan batasan dan aturan yang membatasi Anda, seperti anggaran, sistem, sumber daya, waktu, dan gunakan teknik ini untuk melampaui mereka. Misalnya, bagaimana cara kita menghapus proses ini? Bagaimana cara kita melakukan ini tanpa biaya? Bahkan jika ide-ide yang Anda pikirkan tidak selalu langsung berguna. Dengan sedikit pemikiran ulang, Anda bisa menciptakan sesuatu yang bisa digunakan. Pakailah ide-ide terbalik untuk menstimulasi pemikiran daripada menggunakan mereka apa adanya. Dan jika Anda tidak mendapat banyak kegunaan darinya, setidaknya Anda mengerti mengapa aturan tersebut diberlakukan. Studi kasus. Lakukan sebaliknya. Televisi Granada. Pada 1954, pemerintah Inggris melelang hak-hak penyiaran bagi stasiun TV komersial untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pengelola regional yang bisa menampilkan iklan di TV. Banyak perusahaan sangat bersemangat untuk menawar dan menggunakan analisis demografis untuk mengidentifikasi wilayah terkaya yang secara alami akan menghasilkan pemasukan iklan terbanyak. Hasilnya adalah mereka berfokus pada London dan timur selatan Inggris. Pada saat itu, Sidney Bernstein adalah direktur pengelola suatu rangkaian kecil bioskop di selatan Inggris, yaitu Granada Cinemas. Ia juga ingin berpartisipasi dalam lelang, tetapi bukannya menawar wilayah terkaya, ia memutuskan untuk menawar wilayah paling basah di Inggris yang merupakan daerah barat laut. Tawaran Bernstein berhasil dan ia mendirikan televisi Granada yang berbasis di Manchester dan melayani bagian utara Inggris. Teorinya adalah para penonton potensial lebih mungkin berada di dalam ruangan dan menonton TV jika sedang hujan. Sementara jika cuaca cerah, mereka mungkin lebih tertarik duduk di kebun atau berjalan-jalan. Sloan, 2016. Ketika semua orang melihat di satu arah, dalam kurung di mana wilayah terkaya, Bernstein meraih sukses karena ia memandang arah lain, dalam kurung di mana wilayah yang paling sering hujan. Granada menjadi salah satu perusahaan produksi independen paling sukses yang dikenal berkat program-program yang menarik banyak perhatian dan hiburan yang berkualitas, seperti Coronation Street, University Challenge, dan World in Action. Berpikir secara metaforis adalah cara yang ampuh untuk keluar dari kekangan pemikiran konvensional dan merangkul ambiguitas. Metafora bisa mengubah cara kita memandang dunia
dengan memaksa kita memahami satu hal dalam istilah-istilah hal lain. Ungkapan-ungkapan yang terkenal ini adalah metafora, yaitu 1. Hidup adalah roller coaster. 2. Anjing penjaga keuangan. 3. Dunia di luar sana adalah hutan rimba. 4. Waktu adalah uang. 5. Leher botol, bottleneck operational. 6. Bolanya ada di lapangan kita sekarang. 7. Dunia adalah panggung sandiwara. 8. Lompatan pikiran. 9. Ia menari mengikuti irama pemain drum yang berbeda. Salah satu alasan metafora bekerja sangat baik bagi pemikiran kreatif adalah karena mereka simbolis dan menceritakan yang mengundang orang untuk menjadi lebih abstrak dan berpikiran terbuka. Dengan mengaplikasikan metafora pada permasalahan Anda meletakkannya dalam konteks baru yang bisa membuka sumbatan pemikiran Anda dan meluncurkan semua ide-ide yang sangat berbeda dan luar biasa. Penasihat bisnis dan pengarang Kevin Duncan 2014 menyebutnya batu loncatan analogi, dan sumber-sumber inspirasi potensial darinya tidak terbatas. Metafora yang bagus memicu pikiran Anda untuk mencari kemiripan antara konsep-konsep yang sekilas tampak tidak saling berhubungan. Misalnya, kacang polong menginspirasi cara baru membuka kemasan rokok, yaitu yang sekarang merupakan metode yang digunakan dalam industri kemasan di seluruh dunia. Molekul bensol yang ditemukan Friedrich Kekulé, ahli kimia Jerman terkemuka, awalnya dideskripsikan sebagai ular yang menggigit ekornya sendiri, dan perekat velcro terinspirasi dari suatu perbandingan dengan duri-duri tanaman. Ingat, hidup dan bisnis tidak selalu logis. Ketika Anda menggambarkan ulang permasalahan Anda sebagai suatu metafora, Anda melepaskan karakter-karakter dan asumsi-asumsi lama darinya dan membuat wawasan-wawasan baru dan orisinil bermunculan. Dari sini, Anda bisa menarik hubungan-hubungan dan ide-ide yang relevan bagi tugas Anda. Selanjutnya, lakukan proses sederhana untuk menggunakan metafora dalam penciptaan ide. Perhatikan bagaimana energi dalam ruangan berubah begitu Anda memperkenalkan teknik ini. Langkah 1. Identifikasi tantangannya. Definisikan tantangan Anda dalam bentuk pernyataan. Untuk mempermudah ilustrasinya, kita akan menggunakan permasalahan saya ingin lebih banyak pelanggan. Langkah 2. Gambarkan ulang permasalahannya dengan metafora. Kini gambarkan ulang permasalahan awal Anda menjadi masalah serupa atau tidak berhubungan sama sekali dalam bentuk metafora. Cara yang mudah untuk melakukan hal ini adalah dengan mengganti kata kerja dan kata benda. Mulailah dengan mengganti kata kerja dan kata bendanya seperti ini. Pikirkan bagaimana Anda bisa mengubah kata kerja dan kata benda untuk menciptakan pernyataan baru. Tidak ada batasan, jadi berimajinasilah dengan liar. Misalnya, Anda bisa mengganti bagaimana dengan ingin dan pelanggan. Bisa diganti menjadi ikan untuk menghasilkan tantangan baru, bagaimana menangkap ikan. Kini Anda punya cara alternatif untuk memandang isu Anda. Untuk memberikan Anda lebih banyak contoh, tantangan menghadapi orang yang menyulitkan bisa menjadi melatih anjing yang keras kepala. Sementara mengurangi birokrasi di tempat kerja bisa dianalogikan sebagai menangani rumput liar di kebun. Isolasi kata kerja dan kata benda. Tanyakan pada diri Anda sendiri,
Tantangan ini membuat Anda memikirkan apa? Apakah ada yang bisa dibandingkan dengannya? Akan lebih baik jika ada semacam kemiripan abstrak antara kata kerja yang lama dan yang baru. Atau Anda bisa kesulitan menghubungkan konsepnya kembali ke masalah Anda. Sebagai manusia, pada dasarnya kita penuh rasa ingin tahu dan terstimulasi tugas-tugas yang tidak jelas. Namun jika tugas itu terlalu abstrak, kita mungkin akan mengabaikannya dan bukannya mencoba memahami kesulitan yang disampaikannya, itu menjadi hambatan, bukannya rangsangan bagi pemikiran kreatif. Namun kita juga perlu berhati-hati jika bekerja dengan metafora yang terlalu mirip dengan permasalahan asli kita, karena kita tidak akan menganggapnya cukup aneh untuk mendapatkan wawasan atau ide yang berguna. Proctor 1989. Berikut adalah kutipan Robert Frost, penyair Amerika. Sebuah ide adalah kemahiran asosiasi dan puncaknya adalah metafora yang bagus. Jika Anda tidak yakin bagaimana membuat metafora Anda, tanyakan pada diri Anda apakah tantangan Anda mirip dengan aktivitas lain di konteks yang berbeda. Ini bisa berupa sesuatu di alam atau di dunia lain yang berbeda dari lingkungan permasalahan Anda. Penting untuk memilih metafora yang tepat bagi permasalahan Anda, atau Anda bisa mengikuti alur yang salah. Beberapa metafora terbaik adalah metafora yang mengandung tindakan seperti mengendarai sepeda, merencanakan liburan, memasak makanan mewah, diet, mengasuh anak, menegosiasikan kontrak, menanam tanaman dan bunga, berkampanye politik, pergi memancing, membangun rumah, memanjat tebing, berolahraga, seperti sepak bola dan lain-lain. Selesaikan metaforanya. Selanjutnya, fokuskan perhatian Anda pada pemecahan masalah yang disampaikan metafora Anda. Kosongkan pikiran Anda dari pemikiran tentang permasalahan awal Anda. Pikirkan permasalahan metafora Anda, bagaimana menangkap ikan, dan ciptakan ide-ide dan asosiasi-asosiasi untuk menyelesaikan sebagaimana Anda menyelesaikan permasalahan nyata. Cermati seberapa jauh Anda bisa memperluas perbandingannya. Solusi-solusi apa yang bekerja dalam skenario tertentu. Beberapa solusi yang mungkin untuk contoh ini mencakup gunakan umpan yang tepat, minta bantuan nelayan, beli kapal, miliki alat pancing yang bagus, gunakan jaring, gunakan tombak, gunakan bahan peledak, baca buku tentang memancing ikan, gunakan umpan, pelajari kebiasaan ikan, tonton acara memancing di TV, beli ikan dari toko binatang peliharaan, dapatkan permainan memancing. Petakan solusi-solusinya kembali ke tantangan awal. Dalam langkah terakhir ini, petakan setiap ide utama yang Anda ciptakan untuk menyelesaikan metaforanya kembali ke permasalahan awal Anda. Bagaimana Anda menghubungkan tindakan-tindakan atau respon yang sama. Misalnya, beberapa ide dari langkah 3 dapat diubah seperti ini. 1. Gunakan umpan yang tepat, yaitu gunakan iklan yang sesuai, jadikan produk lebih menarik. 2. Minta bantuan nelayan, yaitu minta atau kerjakan ahli penjualan atau konsultan atau temukan mentor. 3. Gunakan jaring, yaitu pastikan pesan Anda menarik bagi sebanyak mungkin pelanggan. Temukan afiliasi, sebarkan tautan situs. 4. Gunakan bahan peledak, yaitu lakukan kampanye PR besar-besaran. 5. Gunakan tombak, yaitu target pelanggan secara individual, fokus pada orang-orang yang membeli kembali atau sales repeat
order. 6. Baca buku tentang memancing ikan, yaitu pelajari teknik-teknik penjualan baru. Pilih ide-ide dengan potensi terbesar dan jelajahi mereka di kanvas Anda. Mengambil pandangan metaforis seringkali mengungkap beberapa ide-ide hebat yang mungkin tidak akan Anda temukan jika Anda memikirkan permasalahan asli Anda apa adanya. Metafora menambah jarak pada permasalahan asli Anda, yang membantu menghilangkan emosi dan batasan yang mengelilinginya. Oleh karenanya, diskusi tentang permasalahan menjadi kurang menegangkan dan keputusan menjadi lebih mudah diambil. Cobalah gunakan metafora bagi tantangan Anda berikutnya. Kanvas kreativitas kombinasi. Sebagaimana kita ketahui, kreativitas dapat terjadi dalam banyak cara. Kemampuan menciptakan hubungan, menghasilkan banyak ide yang benar-benar baru dalam bermacam-macam bidang. Dan teknik ini memanfaatkan kreativitas kombinasi tersebut. Penciptaan ide berarti menerobos semua batas dan menghasilkan sebanyak mungkin ide. Ide-ide yang bisa dipikirkan siapapun, ide-ide gila, ide berguna, dan seterusnya. Semakin banyak ide yang Anda miliki, semakin banyak senjata Anda untuk menangani situasi Anda. Lawanlah godaan untuk berhenti berpikir. Begitu Anda menemukan sejumlah solusi praktis yang bisa dilakukan. Ide-ide pertama Anda penting untuk memanaskan mesin pikiran Anda, tetapi mereka kemungkinan besar bukanlah ide luar biasa yang bisa menerobos batas. Pemikiran Anda perlu melampaui ide-ide ini. Pendekatan ini terdiri dari 3 langkah penciptaan ide yang membawa Anda dari ide-ide yang masuk akal dan biasa saja menuju ide-ide yang gila dan tidak masuk akal, hingga Anda mendapat solusi paling luar biasa dan bisa dilakukan. Butuh kekuatan sejati untuk terus mencari ketika Anda merasa sudah waktunya berhenti. Jadi aturlah jadwal yang bisa Anda ikuti. Penciptaan ide berenergi tinggi perlu setidaknya 30 hingga 120 menit untuk mendapatkan hasil-hasil terbaik. Jadi jadwal yang ada mungkin berguna jika Anda hanya menyediakan waktu 1 jam untuk satu sesi. Sesuaikanlah waktu-waktu dalam jadwal Anda untuk memenuhi kebutuhan tim Anda. Langkah 1. Ide-ide yang masuk akal. Anda mungkin telah menyadari ketika bertukar pikiran, ide-ide yang masuk akal dan bisa dipikirkan siapapun cenderung muncul pertama. Ini adalah ide-ide yang dengan cepat disetujui orang lain dalam kelompok, tapi mereka tidaklah unik. Sumber dari Harris 2009. Mereka mungkin hanya mewakili perbaikan yang tidak begitu signifikan daripada inovasi pengendali pasar. Jika suatu ide terlalu aman, ide itu tidak akan memiliki kekuatan imajinatif untuk mengubah cara dari hal-hal yang sudah dilakukan menjadi lebih baik. Pandanglah wawasan-wawasan awal ini sebagai titik mula Anda. Anda mungkin kembali ke ide-ide ini untuk menjelajahi dan membangunnya nanti. Tetapi jangan tergoda untuk melakukannya sekarang. Terus ulangi. Iya, apalagi, terus apalagi. Untuk menegaskan bahwa Anda ingin orang-orang untuk bertahan dan menjaga arus ide-ide terus mengalir. Dan jangan lupa untuk memperlakukan semua ide dengan setara. Jika Anda menunjukkan preferensi untuk ide-ide tertentu, tim Anda akan mulai mencoba menebak apa yang Anda inginkan. Rowling 2016. Agenda sesi penciptaan ide 60 menit. 10 menit pertama, perkenalan. Tetapkan aturan-aturan dasar. Nyatakan tantangannya. 30 menit selanjutnya, penciptaan ide sendiri-sendiri dan berkelompok dengan alat-alat pemikiran generatif. Ide-ide yang masuk akal dan yang tidak.
lalu 5 menit istirahat. Setelah itu 10 menit, kemudian diskusikan dan gabungkan ide-ide yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Terakhir 5 menit, tutup sesinya dan langkah-langkah selanjutnya. Langkah kedua, ide-ide yang tidak masuk akal. Jika Anda benar-benar membebaskan diri Anda dalam proses penciptaan ide, Anda akan mencapai momen ketika ide-ide mulai tampak sedikit gila. Perhatikan bagaimana semakin Anda merasa percaya diri, ide-ide Anda menjadi lebih radikal dan ambisius. Ini kemungkinan karena Anda menyarankan perubahan yang lebih disruptif dan transformatif daripada perbaikan yang kurang terlihat. Jangan matikan energi tim Anda dengan menolak ide-ide yang gila ini. Semakin ekstrim idenya, semakin kurang realistis itu akan terlihat pada awalnya. Tapi ide ini masih punya potensi. Anda mungkin lebih menyukai ide-ide praktis yang bisa segera menguntungkan Anda. Tetapi pelanggan atau pasar Anda mungkin mendambakan sesuatu yang bisa membuat mereka terpesona. Ini kembali lagi pada pola pikir Anda. Para pengambil keputusan yang logis tidak menyukai ketidakpastian. Mereka suka hal-hal yang masuk akal dan akan memaksa hal-hal ke dalam pola-pola untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Ketakutan akan ketidakpastian menipu orang-orang ke dalam pemikiran reaktif yang menjadikan mereka sama sekali melewati fase generatif yang liar dan langsung memasuki tahap pengambilan keputusan penting. Di sisi lain, orang-orang yang kreatif bisa terjun dalam pusaran kekacauan dan kebingungan dengan gembira. Inilah yang membantu mereka membuat lompatan konseptual yang membawa mereka jauh melampaui pendekatan logis yang bisa dipikirkan siapapun. Dengan mengabaikan cara-cara yang dianggap logis dalam pembuatan mobil, Henry Ford menghasilkan inovasi pengubah paradigma, yaitu perakitan melalui ban berjalan atau assembly line. Sebelumnya, metode pembuatan mobil melibatkan tim-tim yang memindahkan satu mobil ke tim lainnya. Ford mengubah semua ini dengan meletakkan kerangka mobil di ban berjalan dan menggerakkannya melewati para pekerja. Kutipan dari Henry Adams, jurnalis dan sejarawan Amerika. Kekacauan seringkali melahirkan kehidupan, sementara aturan melahirkan kebiasaan. Tanyakan, bagaimana jika? What if? Jika Anda terjebak dalam pemikiran konvensional dan terus-menerus menghasilkan ide-ide aman dalam pertukaran pikiran, coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan what if? Bagaimana jika? Untuk memicu pilihan-pilihan yang lebih beresiko. Ini adalah cara yang ideal untuk mendorong keahlian visioner dan spekulasi Anda tentang peluang-peluang yang bisa terjadi. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika ini bisa berupa apapun yang Anda inginkan dan bisa berfokus pada kondisi, ide, atau situasi apapun, tidak peduli betapa gila atau dipaksakan. Intinya adalah ini memberikan Anda kebebasan untuk berpikir dengan cara berbeda dan untuk berfokus pada apa yang bisa Anda lakukan, bukannya apa yang tidak bisa Anda lakukan. Cara yang hebat untuk menggunakan teknik ini adalah dengan menempatkan diri Anda di masa depan. 2 tahun dari sekarang, jika kita merayakan kesuksesan kita, apa yang telah terjadi? Tuliskan ceritanya. Tahanlah ketidakpercayaan apapun dan lemparkan diri Anda sepenuhnya ke dalam skenario-skenario yang dibayangkan.
Berlakulah seakan mereka nyata dan telah terjadi. Hambatan apa di industri Anda yang mungkin telah Anda atasi? Bagaimana Anda telah membuat produk Anda lebih baik, besar, cepat, kecil, menyenangkan? Aturan atau asumsi apa yang telah Anda dobrak? Kelemahan apa yang telah Anda atasi? Anda akan dikejutkan oleh bagaimana tebak-tebakan kreatif ini dengan mudah bisa mengubah ide-ide gila menjadi peluang-peluang nyata yang bisa dijelajahi lebih lanjut. Langkah 3. Gabungkan ide yang masuk akal dengan yang tidak. Ide-ide baru adalah momen menyalanya bola lampu yang muncul dengan spontan di kepala Anda. Itu adalah mitos belaka. Sebagian besar pencapaian kreatif bergantung pada pembuatan hubungan antara kepingan inspirasi, sifat, pengetahuan, bahan-bahan, dan latihan, serta menggabungkan ulang mereka untuk membuat formasi-formasi baru. Konsep ini mendasari banyak inovasi dan terobosan yang kita temukan di bidang teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Johannes Gutenberg menggabungkan tekanan dari alat pemeras anggur dengan mekanisme pencetakan koin untuk menciptakan mesin cetak pada tahun 1440 yang mentransformasi penyebaran informasi di dunia barat. Mobil smart yang revolusioner adalah hasil kolaborasi tak terbayangkan dari pembuat mobil premium Mercedes-Benz dan merek jam tangan mode Swatch, Sloan 2010. Pengetahuan teknik yang teliti dan mendetail dari Mercedes dipadukan dengan desain populer dan keahlian teknologi mikro dari Swatch untuk membuat mobil yang kecil dan keren yang cocok untuk dikemudikan di dalam kota. Cerdasnya, nama Smart adalah singkatan dari Swatch Mercedes Art. Sejak awal, EasyJet merancang strateginya berdasarkan layanan pesawat domestik Amerika Serikat Southwest Airlines dan mengambil inspirasi dari bagaimana bus dijalankan untuk memperkenalkan transportasi udara tanpa layanan tambahan yang terjangkau di Eropa. Seoul 1999. Tidak ada yang sepenuhnya orisinil. Semuanya adalah pembaharuan dari apa yang sudah ada sebelumnya. Kutipan dari Stephen Johnson, pengarang inovasi dan sains populer. Kesempatan membantu otak-otak yang terhubung. Untuk menggabungkan ide-ide, Anda butuh banyak ide. Jadi ambil ide-ide yang sudah Anda hasilkan dan padukan mereka. Pasangkan ide-ide secara acak atau dengan ide yang sudah ada di luar sana untuk menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan ide yang bodoh atau konyol bisa bernilai ketika digabungkan dengan elemen yang lebih praktis. Jangan takut menggabungkan dua ide yang berlawanan atau tidak berhubungan sama sekali. Mungkin hasilnya terasa aneh, tetapi teknik ini bisa mendorong otak orang untuk berkreasi lebih bebas ketika mereka bereksperimen dengan ide-ide rekan-rekan kerja mereka. Berikan dukungan positif untuk mendorong perpaduan ide-ide. Misalnya, akui ide seseorang secara terbuka dan perluas ide itu dengan masukan dari Anda sendiri. Cermati contoh berikut. Jika Anda menghasilkan ide-ide untuk meningkatkan level motivasi dalam tim Anda mungkin memiliki saran-saran yang normal dan yang gila, sebagaimana yang dituliskan dalam tabel 8.2. Kini padukan beberapa ide tersebut untuk mendapat wawasan baru dalam menyelesaikan masalah Anda. Berikut adalah ide-ide untuk memotivasi orang. Ide yang masuk akal. Fokus pada kekuatan individu.
Sedang yang tidak masuk akal, buatlah sekte. Masuk akal, tanyakan orang apa yang mereka inginkan. Yang tidak masuk akal, bekerja telanjang di kantor. Yang masuk akal, bangun semangat tim. Yang tidak masuk akal, hanya lakukan ide-ide paling konyol atau seru. Saya akan bacakan ide yang masuk akal dulu aja ya. Ide yang masuk akal, bekerja dengan fleksibel. Ciptakan target yang mendorong kemampuan orang yang bisa dicapai. Lingkungan kerja yang menyenangkan. Kesempatan untuk belajar atau pelatihan. Lebih pertimbangkan masukan pegawai dalam pembuatan keputusan. Dorong kreativitas. Ciptakan kalender pujian. Tunjukkan kepercayaan. Bedakan hadiah. Tekankan keseimbangan antara bekerja dan menikmati hidup. Ukur hasilnya, bukannya pemasukan. Pelajari apa yang membuat orang kehilangan motivasi. Rayakan sukses. Lebih banyak warna di tempat kerja. Katakan terima kasih. Jadilah transparan. Visi atau tujuan bersama, yaitu fokuslah pada mengapa. Why? Kesempatan untuk promosi. Gunakan pembinaan performa. Tawarkan tunjangan yang bermakna. Bersikap positif. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan rutin. Undang pembicara, mentor, dan guru. Naikkan gaji. Seringlah memberikan umpan balik. Dukung kompetisi yang sehat. Berikan otonomi. Atur ekspektasi yang jelas. Dukung ide-ide baru. Tamasya yang dibiayai kantor. Tetapkan tugas yang menantang untuk perkembangan orang. Selanjutnya saya akan bacakan ide yang tidak masuk akal. Promosikan semua anggota tim. Tunjangan liburan tanpa batas. Lomba panco. Abaikan tenggat waktu yang terlewatkan. Jodohkan para pekerja. Latih orang dalam keahlian yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Berikan hadiah pada kegagalan dengan lebih murah hati daripada hadiah kesuksesan. Selenggarakan jam santai dalam kantor setiap hari. Dukung kejahilan di kantor yang berbahaya. Larang semua rapat. Makanan gratis yang bisa dibawa pulang setelah kerja. Izinkan setengah minggu dihabiskan untuk mengerjakan hobi. Dukung orang untuk menyerah jika suatu tugas terlalu sulit. Delegasikan pekerjaan pada orang yang salah. Izinkan orang menunda-nunda pekerjaan. Berikan bonus bagi yang datang tepat waktu. Izinkan protes dan konflik terbuka dalam kantor. Jadwalkan waktu bergosip. Adakan pemilihan umum untuk posisi kepemimpinan baru. Penggunaan telepon genggam tanpa batas. Naikkan gaji setiap bulan. Ciptakan jaringan sosial dalam kantor. Pekerjakan kembali orang-orang untuk pekerjaan berbeda. Dukung minuman beralkohol sambil bekerja. Izinkan delegasi atas tugas yang tidak diinginkan. Singkirkan semua mebel atau furnitur. Buat klub malam di kantor. Bangun ruang bioskop. Dan berikutnya adalah penciptaan ide, lakukan dan jangan. Lakukan. Bangun suasana yang benar. Jangan terlalu sadar diri. Lakukan berpikiran terbuka. Jangan buru-buru pada tahap penghasilan ide. Lakukan. Tahan untuk menilai.
Jangan menciptakan dan mengevaluasi ide secara bersamaan. Lakukan bertukar pikiran atau brainstorm sendiri terlebih dulu, lalu bertukar pikiran dalam kelompok. Jangan bersikap negatif. Lakukan, libatkan orang lain. Jangan menindas orang lain dengan ide Anda. Lakukan berfokus pada kuantitas. Jangan mencoba masuk akal. Lakukan, berikan Anda waktu untuk menggunakan eksperimen pemikiran. Dalam kurung khayalan terfokus. Jangan keluar dari topik. Lakukan, perluas dan bangun ide-ide. Dan jangan melakukan hal lain ketika mencoba memunculkan ide. Lakukan, hubungkan ide-ide secara acak, yaitu hubungkan yang tidak terhubung. Jangan menolak ide-ide gila karena menganggapnya tidak mungkin. Lakukan, catat semua ide. Jangan terjebak dalam sindrom mendengarkan yang ahli. Lakukan, ambil waktu istirahat. Jangan tidak percaya diri. Lakukan, dengarkan orang lain. Jangan bertukar pikiran tanpa struktur. Lakukan, adakan beberapa sesi singkat penciptaan ide daripada suatu rapat panjang. Lakukan, pinjam sudut pandang orang lain. Lakukan, cari inspirasi dari luar, ikuti orang lain dan perbaiki ide mereka. Lakukan, tinggalkan masalah dan ide Anda. Berikan waktu untuk inkubasi. Lakukan, abaikan hal-hal yang mengecilkan hati dari orang yang meragukan Anda. Lakukan, jadikan ini sangat seru. Ya, itulah pembacaan akhir dari sesi keempat video ini. Terima kasih telah mengapresiasi. Mungkin Anda mendengar atau mempelajarinya, memetik pelajarannya. Mohon maaf, speaker atau mikrofonnya ngerit tadi, ada suara mungkin dari electricity yang ada di dekat device sumber. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin saya juga cukup lelah, mungkin saya ganti buku lain. Terima kasih, maaf kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Assalamualaikum. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, Horas Sampurasun.